Assalamualaikum. Kelas jiwa apa ya? Ya, Bu. Oke. Untuk ini ya, ketua kelas ya. Sebelum kita memulai kegiatan, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, sebelum perkuliahan mulai ya, ini jadwal ngaji terlebih dahulu ya. Ya. Dan silahkan melanjutkan untuk membaca Al-Qurannya. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya. Semoga yang mendengarkan mendapat hidayah dan rahmat dari Allah SWT. Amin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya semangat sekali. Ya, Ya, Bu. seger gitu ya. Teman semua ya. Ya. Kelihatan dari rambutnya gitu yang rapi gitu. Habis ramah ya, cantik gitu seger. Ya, oke. Hari ini ya kita akan lanjut materi. Ya, tapi sebelum lanjut ke materi untuk hari ini, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu terkait materi yang kita pelajari kemarin. Ya, masih ingat kita belajar apa? Belajar apa? Oke, ansietas. Biologi semangat ya, Bapak Ibu evaluasi terlebih dahulu deh dari ansietas. Adakah yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan ansietas atau kecemasan? Boleh tunjuk tangan? Siapa yang akan berbicara? Oke. Ini dengan siapa? Farah. Ya, bisa disebutkan Farah? Jadi ansietas itu adalah perasaan atau rasa yang tidak terkendali terhadap suatu ancaman atau rasa takut. Oke. Rasa yang tidak terkendali atau ancaman berupa rasa takut. Ya, benar kira-kira? Kasih untuk Farah. Ini terima ya, karena sudah jawab ya. Masih lanjut ya informasinya. Nah, adakah yang bisa menyebutkan ada berapa tingkatan dari ansietas atau cemas itu sendiri? Ya, dua. Dengan siapa? Sebutkan nama. Asi. Baik, Asi. Ada berapa Asi? Ada 4. Apa saja? Ansietas ringan, ansietas sedang, ansietas berat, dan tingkat panik. Oke, gimana teman-teman? Jawaban dari Asi benar atau salah? Benar. Dalam bentuk jadi kalau lihat hadiahnya kecil atau ininya ya, tapi diberi penghargaan bahwa dia sudah berani dan bisa menjawab. Ya. Oke, satu lagi. Ya. Adakah yang bisa menyebutkan tindakan untuk pasien dengan ansietas? Apa saja tindakan? Ada banyak tuh, sebutin satu kalau salah. Ya, Deva ya. Kenapa pasien dengan izin menjawab? Salah satu tindakan kita sebagai perawat kepada pasien yang mengalami ansietas ada mengajarkan kalian latihan nafas dalam atau relaksasi dulu. Nafas dalam atau relaksasi nafas dalam. Benar nggak kira-kira teman-teman? Benar. Kasih plus dulu untuk Deva. Kayaknya masih ada satu lagi deh ya. Kalau masih ada satu ya, sama ya Deva. Masih ada satu lagi yang saya nyebutin tindakan untuk cemas ya. Dava. Untuk kita sebagai perawat untuk melakukan tindakan kepada pasien yang ansietas dengan cara lebih mendengarkan apa cerita untuk pasien dengan gitu.
dengan pelan. Mendengarkan dengan Dan pelan. iya, mendengarkan lebih itu dari hati ke hati. Adakah jawabannya demikian? Dimana kira-kira? Mendengarkan, selain mendengarkan mungkin tindakan fokus. Misalkan tadi Deko menyebutkan apa segala, ya ada di sini. Dengan distraksi itu apa? Oke, nambahin. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Isma ya. kita bisa mengajarkan pasien kita untuk hipnotis. Kita sebagai perawat tuh kayak menghipnotis dengan cara teknik 5 jari. Oke, berarti hipnotis 5 jari. Ada nggak teknik itu di pasien ansietas? Untuk Isma. Ini untuk Isma. Selamat Isma. Tapi kan tadi Zahra sudah jawab dan siapa jawab? Anissa juga jawab. Meskipun nggak benar, tetapi kasih apresiasi ya. Supaya ada dalam. Ini untuk Zahra. Hampir 90% ya dari mahasiswa yang ada di kelas ini paham terkait aspek ansietas. Nah, hari ini kita akan lanjut ya materi selanjutnya. Masih masuk ke dalam asuhan keperawatan psikososial. Ya, kalau kemarin aspek ansietas, hari ini kita akan lanjut dengan asuhan keperawatan berduka dan kehilangan. Ya, tujuan perkuliahan kita pada pagi hari ini ya diharapkan nanti kalian mampu memahami ya dan mengaplikasikan asuhan keperawatan terkait kehilangan. Baik, sesuai dengan di RPS untuk metode perkuliahan hari ini adalah FGD ya. Jadi nanti kita buat grup kecil-kecil lalu membahas tentang aspek kehilangan. Jadi semua kelompok sama pembahasan tentang aspek kehilangan. Ada 30 lebih ya di kelas ini ya jumlah mahasiswanya ya. Berarti nanti ada 5 kelompok sehingga dalam kelompok kecil itu ada 5 sampai 6 mahasiswa. Oke ya? Oke. Ya silakan terlebih dahulu masing-masing kelompok kita buat ya. Jadi ada 5 kelompok. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Ya, silakan untuk membuat kelompok kecil di masing-masing kelompok. Oke. Oke, sudah terbentuk ya 1, 2, 3, 4, 5 kelompok kecil. Baik, untuk masing-masing kelompok ya diharapkan nanti mencari bahan untuk diskusinya bisa melalui buku ya ataupun dari internet tapi dengan sumber-sumber yang terpercaya ya, bisa dari artikel kemudian e-book gitu ya. Oke, dipersilahkan untuk diskusi tentang asuhan keperawatan kehilangan dan berduka. Waktu untuk diskusinya kurang lebih 40 sampai 50 menit ke depan. Misal nanti di pertengahan diskusi ada yang bingung atau memang perlu diklarifikasi, silahkan nanti bisa dikomunikasikan ke Ibu. Ibu ada di meja di depan. Baik, cukup ya untuk diskusi bisa dimulai. Silahkan. Saya baca di sini kehilangan itu adalah keadaan di mana individu atau seseorang berpisah dengan sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada. Seperti itu. Suteja tahun 2017. Baik, Suteja tahun 2017 tentang perawatan jiwa ya. Nanti bisa ditambahkan ya sudah dari internet ya, baik dari buku ataupun artikel. Oke. Ya, bagaimana diskusinya? Sudah 40 menit ke depan ya. 80 menit yang lalu ya. Oke. Pelan nih Mas ya. Biar relax terlebih dahulu, kita berdiri dulu ya. Sebelum melanjutkan tanya jawab kita berdiri. Ya, ice breaking dulu ya, biar yang tegang dari santai, yang tegang dari relax. Oke, masih ingat ya, kita akan nyanyi Marina. Ya.
Oke ya, masih ingat ya semuanya ya? Ya, kalau masih ingat anak ibu yang bergerak, kalian juga ikuti gerakan itu dan sambil bernyanyi ya. Oke, tapi kita tes dulu deh ya. Marina, menari ya. Baik, kita mulai ya. Oke, tes dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, baru ya. Oke, mana Marino? Kalau Marino mana tadi? Maskulin ya, Marinonya maskulin. Ya, kalau tadi Marinanya cantik, ya lucu gitu. Sekarang Marinonya harus maskulin gitu. Baik, tes Marinonya terjauh ya. Ya, kita nyanyikan. Marino menari di atas menara, di atas menara, Marino menari. Oke, masih fokus berarti ya. Oke, ibu gerak, kalau ikut gerakan ibu, kalian sambil bernyanyi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Menari Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ya. Kita lanjut ya untuk sesi tanya jawab. Ya, nanti masing-masing kelompok bertanya dengan kelompok lain. Ya, diberikan waktu kurang lebih untuk mencari jawaban ya dari pertanyaan yang diberikan oleh kelompok. Oke, untuk pertama kalinya kita kasih kesempatan terlebih dahulu kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan yang akan bertanya berdiri kemudian sebutkan nama dan kelompok. Ya, kelompok 1. Siapa yang akan bertanya? Ya, silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Saputra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Adakah respon setiap orang berduka dan kehilangan? Ya, jelas ya untuk kelompoknya. Adakah respon berduka dari kehilangan? Ya, untuk kelompok 2 diberikan waktu kurang lebih 2 menit ya. Oke, ya nanti untuk kelompok 3 jika sudah menemukan jawaban bisa berdiri menyebutkan namanya ya. Silakan angkat tangan jika sudah menemukan jawaban. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Asina Wigati, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari saudara Riki Saputra. Adakah respon setiap orang berduka atau kehilangan? Ada responnya, yaitu 5 tahap berduka. Yang pertama penyangkalan atau denial, yang kedua marah atau anger, yang ketiga tawar menawan atau bargaining, yang keempat depresi atau depreciation, yang kelima menerima atau acceptance. Apakah dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, benar ya. Jadi dari kehilangan itu ada tahapan berduka ya. Yang disebutkan kelompok oleh kelompok 3 tadi, Deva ya yang menjawab. Ya, bahwa kehilangan itu ada 5 tahapan ya. Yang pertama tadi ada apa? Denial atau mengingkari ya. Mengingkari ini misal seorang ibu yang kehilangan anaknya ya. Contoh mengingkari seperti apa? Ada yang bisa? Atau ada yang tahu bagaimana mengingkari? Oke, kalau tadi ya. Maksudnya mengingkari itu kan biasanya kita kalau berduka itu kan tidak terima, Bu. Misal nih salah satu keluarga kita ada yang meninggal, jadi seseorang itu dia tidak akan langsung menerima, jadi dia menyangka, maksudnya kayak tidak percaya bahwa keluarganya itu sudah meninggal. Oke, yang mengingkari tidak percaya bahwa keluarganya meninggal. Ya, kalau tadi aku mencontohkan seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya, biasanya seperti ini akan diucapkan, saya tidak percaya kalau anak saya meninggal. Ya, itu sebagai bentuk ungkapan atau pernyataan dari denial atau mengingkari. Ya, dilanjut dengan tahapan selanjutnya. Setelah denial atau mengingkari, pasti ada respon apa di situ? Anger atau marah. Ya. Marah ini bentuknya bisa diekspresikan macam-macam. Ya, kalau kita ketahui tentang respon marah, dimulai dari asertif sampai dengan perilaku kekerasan. Nah, karena mekanisme coping seseorang tidak akan sama, sehingga bisa ada marah dengan cara asertif yang dilakukan,
kemudian sampai dengan melempar-lempar barang ya, memukul orang lain, gitu, melempar barang atau menyalahkan orang lain, ya. Sehingga untuk tahapan Angel ini sesuai dengan mekanisme coping yang dipunyai masing-masing orang. Untuk selanjutnya, yang ketiga tadi ada tahapan bergaining atau tawar menawar. Ya, ini biasanya cenderung menyalahkan diri sendiri. Seandainya saja saya tidak terlambat mengantarkan anak saya ke rumah sakit, pasti dia tidak akan meninggal. Ya, jadi harusnya saya lebih cepat. Ya, ada tawar-menawar. Harusnya saya lebih cepat mengantarkan anak saya. Kalau saya lebih cepat, pasti selamat anak saya. Ya, jadi ada tawar-menawar di fase yang ketiga ini. Lanjut tahapan yang keempat ada depresi. Ya, setelah tawar-menawar tadi, depresi di sini yang dimaksud bisa jadi dia bersedih berkelanjutan. Ya, hal ini bisa dilihat objektifnya yang dialami oleh seseorang yang ditinggalkan pada tahapan depresi. Biasanya murung, ya. Kemudian aktivitas sehari-hari yang biasa dia lakukan tidak dilakukan. Tidak mau makan, tidak mau mandi, ataupun melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh orang tersebut. Ini depresi. Yang terakhir adalah fase penerimaan. Nah, ini sudah tahapan fase ikhlas nih. Sehingga dia bisa berpikir, ya mungkin ini yang lebih baik untuk anak saya. Kalau anak saya masih hidup, pasti dia akan kesakitan terus-menerus, ya. Sekarang ini mungkin dia sudah tenang, ya, dia sudah tidak merasakan sakit seperti yang dialaminya kemarin, ya. Berarti saya harus ikhlas, ya. Ini jalan yang lebih baik yang Allah berikan ke saya. Nah, ini tahapan daripada berduka, ya. Jadi ada 5 tahapan. Oke, ya, jelas ya untuk kelompok 1 ya tahapan berduka. Oke, selanjutnya pertanyaan diberikan dari kelompok 2 ke kelompok 4 ya. Silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Pranata Menjuina, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya ke kelompok 4. Menurut kelompok, bagaimana jika seseorang itu berduka dengan secara berkepanjangan dan apakah ada dampak dari berduka tersebut? Ya, silakan didiskusikan oleh kelompok 4 tentang pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. 2 menit ya waktunya ya untuk berdiskusi. Ya, sudah, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Reza Marmelia. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalau menurut kami, jika seorang berduka dalam waktu yang berkepanjangan akan menyebabkan respon stres atau depresi. Karena pada tahap kehilangan, pasien atau klien akan mengalami tahap kehilangan secara kontinu. Apakah sudah dapat diterima? Ya. Terima kasih aplaus dulu. Oke, pertanyaan dari kelompok 2 ya. Tadi bagaimana jika respon berduka ini berkepanjangan ya. Oke, yang paling mengkhawatirkan adalah fase depresi ya. Kalau sampai di fase depresi ini tidak berlanjut ke fase acceptance atau penerimaan, ini akan larinya ke apa? Ke masalah gangguan jiwa. Jadi bukan lagi aspek psikososial, tapi sudah lari ke gangguan jiwa. Nah, kalau kita ketahui gangguan jiwa ini, ya, untuk asuhan keperawatannya ini ada nanti ya, ini nanti dipelajari di asuhan keperawatan jiwa 2. Jadi ada 7 kompetensi yang akan kalian lakukan. Dimulai dari asuhan keperawatan resiko perilaku kekerasan, kemudian halusinasi, harga diri rendah kronik, kemudian isolasi sosial, defisit perawatan diri, lalu waham, dan yang satu lagi resiko bunuh diri. Ya, kalau depresi murung nanti bisa berlarinya ke resiko bunuh diri. Ya, karena penting ya di masa tahapan berduka kita sebagai perawat mendampingi pasien yang mengalami fase berduka. Oke ya, jadi seperti itu ya kelompok 2 ya tadi yang bertanya ya. Ya. Oke, bisa dilanjut ya kelompok 3 ya memberikan pertanyaan ke kelompok 5 ya. 5 ya, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 5. Pertanyaannya begini Pak,
bagaimana cara kita itu menyikapi ketika anak kecil itu merasa kehilangan. Bisa dipahami Kak? Terima kasih. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu kelompok 5 terkait pertanyaan kelompok 3. Bagaimana ya cara menghibur anak kecil yang berduka ya karena kehilangan orang tuanya ya. Kalau sudah ada jawabannya bisa berdiri kemudian sebutkan nama siapa yang menjawab. Ya, oke silakan. Baik, saya ingin menjawab perwakilan kelompok 5, saya Farahuli. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya Mbak Mardiana. Jadi cara menyikapinya itu dengan berbeda dengan komunikasi dengan orang dewasa. Jadi di sini ini konflik yang digunakan perawat kepada anak yang merasa kehilangan itu lebih ke memperhatikan psikologis sang anak. Maksudnya itu dengan memberitahunya itu secara perlahan dengan kurun waktu yang lama, tidak langsung semata-mata to the point gitu. Mungkin akan sulit dimengerti untuk sang anak, maka itu kita perlu bantuan dengan menggunakan non-verbal kayak berupa sentuhan atau dan lain-lain seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kasih kelas untuk kelompok. Ya, mungkin ibu tambahkan ya, selain tadi menyesuaikan bagaimana komunikasi terapeutik terhadap anak, ya, karena tadi sudah disebutkan ada fase atau tahapan berduka, sehingga intervensinya pun disesuaikan sesuai ya anak tersebut berada di tahapan berduka yang mana ya. Oke, nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut terkait intervensi untuk proses berduka itu sendiri ya. Kelompok 3 sudah, berarti kita lanjut ke kelompok 4 ya. Silahkan kelompok 4 memberi pertanyaan ke kelompok 2 benar ya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Mira Anggraini, saya perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 2. Iya. Pertanyaannya, seorang pasien yang ada pada tahap depresi dan ia menyayat-nyayat tangannya. Kita sebagai perawat menentukan intervensi apa yang bisa kita ambil dan yang paling tepat untuk pasien tersebut. Terima kasih. Ya, silakan didiskusikan kelompok 2. Ya, silakan berdiri. Saya Anissa Aprilia yang ingin menjawab pertanyaan dari Mira, yaitu intervensi dari menurut kami itu ada 7. Yang pertama itu identifikasi masalah pasien. Yang kedua, jauhkan benda-benda bahaya dari pasien. Yang ketiga itu latih cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri, beri pujian, selawat dan berpikir positif, diskusikan harapan dan masa depan, latih cara mencapai masa depan, menemani pasien dan jangan biarkan pasien sendiri. Gimana Mbak? Bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Ya, sebenarnya kayak kurang puas gitu ya kelompok 4 ya menerima jawaban dari kelompok 2. Oke, ada yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok 2? Oke, tadi pertanyaannya ya, bagaimana intervensi pada tahapan berduka yang depresi ya, tahapan depresi di proses berduka. Ya, tapi sudah sampai dengan menyayat-nyayat. Ya, kalau sudah sampai menyayat-nyayat, ya sama tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu sudah masuk mengarah ke gangguan jiwa gitu ya. Ini bisa jadi kok sampai menyayat-nyayat tangan si pasien itu sendiri. Fase depresinya tidak tertangani ya. Nah ini belum kita gali ya apakah di fase depresi ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, 6 bulan atau sampai dengan 1 tahun mungkin ya. Ya bisa jadi ini sudah panjang waktu depresinya sehingga pasien bisa menyayat-nyayat tangannya. Nah hal atau intervensi yang kita lakukan untuk pasien yang menyayat-nyayat tubuhnya adalah menghindarkan alat-alat tajam. Ini sebenarnya bukan hanya alat tajam. Ya, kalau kita ketahui alat tajam itu kan ada pisau, gitu, gunting, cutter, golok, silet, ya. Tapi hal yang sepele saja, yang tidak kita pikirkan sebelumnya ini pun bisa mencelakakan pasien. Dengan apa? Kalau sudah menyayatnya berarti sikat gigi saja itu bisa menciderai atau melukai pasien.
Ini yang terjadi di rumah sakit. Bukan hanya sikat gigi, tempat tidur. Kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya, bisa besi ataupun kayu. Dia akan menjatuhkan dirinya atau memukulkan kepalanya di tempat tidur yang kayu tadi ataupun besi itu tadi. Nah, kalau sikat gigi itu kamu, sikat di ujung sikat gigi, ya, yang ujung bawah ya, bukan yang dekat sikatnya, dia gesek-gesek kan keras. Kalau tadi mungkin alat penyayatnya bisa jadi pisau, tapi di rumah sakit hal yang sepele ya, kita tidak berpikirkan bahwa sikat gigi itu bisa mencederai atau melukai. Ini perlu dihindarkan. Sehingga kalau sudah sampai tahapan pasien menyayat diri dia sendiri, hindarkan semua barang-barang yang dirasa bisa mencederai atau melukai si pasien. Berarti kosong nih. Kalau perlu hanya kasih busa yang tidak ada kayu ataupun besinya dan pena. Itu yang terbebas dari barang-barang yang dirasa itu bisa mencederai, gitu ya. Itu mungkin yang kelompok 4 ya. Oke, kelompok terakhir ya, yang memberikan pertanyaan berarti kelompok kelima ke kelompok 1. Ya benar ya. Yang akan bertanya silahkan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Sari, izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang berduka selalu melalui fase tahapan berduka? Terima kasih. Oke. Ya, silahkan didiskusikan jawaban dari kelompok 5. Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Asep Hidayatullah, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ida tadi. Apakah setiap orang berduka melewati tahapan berduka ya Pak ya? Setiap orang berduka pasti melewati tahapan berduka, tetapi setiap individu itu memiliki waktu yang berbeda dalam melewati tahapan-tahapannya. Nah, untuk tahapan berduka sendiri itu ada penyangkalan, ada marah, kemudian tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Itu juga hampir sama seperti tahap kehilangan. Baik Mbak, bagaimana jawaban dari kami? Terima kasih. Oke, kasih program untuk kelompok 1. Ya, fase atau tahapan berduka ini tentu saja berbeda orang, ya, caranya, waktunya nggak akan sama, meskipun semuanya akan melalui tahapan itu, gitu. Toh kalau tidak berhasil akan stagnan di satu tahapan atau fase, ya. Kita ini kembali lagi bergantung kepada masing-masing orang, karena mekanisme seseorang yang satu dengan yang lainnya ini tidak sama, jadi harus disesuaikan dengan individunya masing-masing. Oke ya, terjawab semua dari masing-masing kelompok? Puas dengan jawaban tentunya teman-teman? Kita kasih kondom untuk diri kita semua. Ya, sudah banyak ya yang diskusikan dengan tanya jawab tadi. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini terkait asuhan keperawatan kehilangan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kehilangan? Karena kita sudah berbicara jauh sekali, tapi tidak tahu nih apakah memang kalian sudah paham yang dimaksud dengan kehilangan itu apa sampai dengan ke pengertian berduka. Ya, Deva mungkin silakan. Untuk kehilangan sendiri yaitu kehilangan adalah keadaan di mana individu merasakan dari hal yang ada menjadi tidak ada. Terus dan kalau pengertian dari berduka itu adalah tahapan lebih lanjut daripada apa yang sudah terjadi dari kehilangan itu atau disebut sebagai respon dari individu tersebut. Ya, oke, kasih kelas untuk Deva. Ya, untuk asuhan keperawatan kehilangan dan berduka, ya, ini kita cukupkan ya. Tadi sudah disimpulkan oleh Deva. Ya, kemudian tinggal nanti kalian pahami lebih lanjut. Ini kalian bisa lihat lebih jelas karena sudah Ibu share ya di YouTube tersebut. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.